Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Selamat pagi Mbak Sinta. Pagi anak-anak. Sehat? Siap semua nih di depan nih Lawson. Iya udah cantik, sudah ganteng-ganteng Lawson. Iya. Selamat pagi juga papa-papa di rumah. Ya, kita mau share memuji Tuhan berarti Lawson hari ini ya. Yuk. Semangat semuanya. Duduknya yang manis tuh. Ya. Oke, kita mau ucapkan selamat pagi dulu sama Tuhan. Ya. Ya, kita mau bersyukur sama Tuhan pagi ini Indah ya. Ayo kita sama-sama nyanyikan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Lebih semangat lagi nyanyinya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Mau bangkit berdiri? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari.
kita berdoa dulu ya. Yuk, kita nyanyi. Kitong, kitong, ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Juk, 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 jari telunjuk. Pikuk, pikuk, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Mana jarinya? Jari-jariku dapat berdoa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah kembali. Terima kasih kami bersama dengan teman-teman. Walaupun tidak dapat melihat satu sama lain, tetapi kami beribadah bersama. Dan terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan buat kami semua. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Buat teman-teman mungkin yang belum ikut di dalam ibadah hari ini, biarlah Tuhan menolong mereka mempersiapkan diri dengan baik, supaya mereka dapat bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause, ini tuh masih pandemi ya? Iya, panjang ya pandeminya ya. Kapan sih kita bisa ke gereja lagi, Lause? Ya, Lause juga udah kangen loh sama adik-adik semua. Ada yang sudah naik kelas, Lause nggak tahu tuh sudah naik kelas sekarang Lause. Sayangnya 2 tahun lebih. Iya. Dari yang kecil tiba-tiba nanti ketemu udah besar. Oke, Lause. Oh, dari yang belum sekolah, sekarang di sekolah Iya. Lause. Tapi Lause Sinta khawatir, dan ini sampai kapan ya selesainya ya? Tapi nggak usah khawatir Lause Sinta. Pandemi memang belum berakhir ya adik-adik ya. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Ya, jadi Lause Sinta tidak perlu khawatir. Ya, kita selalu bersama dengan Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur. Ya, walaupun Tuhan itu memang tidak kelihatan, tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, Berarti kita harus tetap bersyukur ya Lause ya. tetap bersyukur Apapun keadaan kita, Iya, kita susah, kita senang, ada Tuhan loh di sebelah kita. kita Ya. sedang sehat, sedang sakit. Ada Tuhan di sebelah kita. Ya. Nah, itu kita nyanyi satu lagu ya. Lagu ini memang mungkin jarang dinyanyikan ya Lause ya, tapi isinya bagus sekali. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku tak tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Tiap gunung pun melanda dan badai pun mengamuk,
karena kita merayakan Paskah ya Rosa. Oh iya bener juga ya Lause ya. Adik-adik tahu nggak Paskah itu apa? Aduh, udah jawab. Benar. Nah, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Benar, pintar. Tapi emang bangkit dari mana Lause? sebenarnya Tuhan Yesus mati di kayu salib Rosa. Mati di salib ya adik-adik ya. Dan kematian itu kita rayakan sebagai, kita peringati sebagai Jumat Agung ya adik-adik. Nah, Tapi Lause kalau dilihat dari gambar-gambar ya Lause ya, Tuhan Yesus itu disalib, dipukul-pukul kan sakit Lause. Kok mau Tuhan Yesusnya? apa yang mau ya? Karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menembus dosa kita semua. Ya, Tuhan Yesus itu nggak nakal Rosa. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan Yesus dipukul itu nakal. Tuhan Yesus tidak nakal. Tuhan Yesus tidak berdosa. Karena anak Allah yang tidak berdosa lah yang bisa menebus manusia. Kita ini berdosa. Kita nakal ya Lause. Iya, Nakal iya, banget. langsung lagi kecil itu suka nakal. Nah, adik-adik juga mungkin ada yang nakal. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, kita mau berubah ya. Kita mau jadi anak yang good langsung. Berarti Tuhan Yesus sayang banget sama kita ya. Emang luar biasa. Wah, Ya, sayang sama walaupun Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Wah, Yesus bersama dengan kita dalam susah, dalam senang. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Iya, saya sama Lause Sinta, saya sama Lause Lia, saya sama anak di rumah, mama papa semuanya. Semua saya. Semua saya. Nah, kita sekarang nyanyikan lagu satu. Yesus disalibkan karena cintanya. Cinta Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya, jadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita duduk yang rapi, yang manis. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengar apa sih yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Ya, Ya, ayo kita nyanyikan lagu Firman. nyanyikan dengan sikap yang baik ya. Berita bagi kakiku, terang
firman Tuhan. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, apa kabar? Langsung selalu berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau senantiasa memimpin dan menyertai kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau tolong pimpin kami supaya kami bisa fokus dan mengerti maksud Tuhan kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Pimpin kami juga supaya kami bisa merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pimpin juga Lasu Cindy yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Kau pakai Lasu Cindy untuk boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan cerita firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, langsung memperlihatkan suatu tempat yang dimana di tempat ini itu adik-adik harus serius. Adik-adik tidak boleh tertawa-tawa, adik-adik tidak boleh ngobrol-ngobrol, tapi adik-adik harus perhatikan dengan baik-baik. Adik-adik tidak boleh berisik, apalagi bercanda. Dan yang terpenting, hal yang terjadi di tempat ini adalah suatu hal yang serius. Apa sih tempat itu? Nah, langsung ajak adik-adik lihat tempat ini ya. Yuk, adik-adik, selamat datang di sebuah tempat yang bernama pengadilan. Seperti kata dasarnya yaitu adil, di sini orang-orang datang untuk mencari keadilan. Biasanya orang yang mencari keadilan itu adalah seseorang yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Nah, adik-adik tahu nggak kepada siapa orang tersebut mencari keadilan? Orang tersebut mencari keadilan kepada seorang hakim yang bertugas memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, tetapi juga
berhak membebaskan seseorang jika seseorang itu tidak bersalah. Nah, adik-adik, tentunya di dalam pengadilan yang adil itu dipimpin oleh hakim yang adil juga. Seperti yang Lause bilang tadi, hakim yang adil sebelum menjatuhkan keputusan atau hukuman, dia itu pasti akan memeriksa dulu segala tuduhan yang diberikan oleh orang yang diduga bersalah. Setelah mengecek dan memastikan apakah orang tersebut beneran bersalah atau hanya diduga bersalah tetapi tidak cukup bukti nih, sehingga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah. Maka hakim yang adil tersebut akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang benar-benar bersalah, tetapi juga membebaskan orang yang ternyata tidak bersalah. Itulah pengadilan yang adil, adik-adik, di mana orang yang bersalah dihukum dan orang yang tidak bersalah dibebaskan. Apa yang terjadi jikalau pengadilan tersebut tidak adil? Inilah yang terjadi, adik-adik. Orang yang bersalah itu yang seharusnya dihukum, malah dibebaskan. Dan orang yang seharusnya dibebaskan lah malah dihukum. Nah, itu adalah pengadilan yang tidak adil. Karena orang yang tidak bersalah menerima hukuman, serta orang yang bersalah malah dibebaskan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang perjalanan salib Tuhan Yesus, yaitu tentang pengadilan yang pernah Tuhan Yesus terima. Kita mau lihat bersama-sama, apakah pengadilan yang Tuhan Yesus terima adalah pengadilan yang adil atau pengadilan yang tidak adil. Mari adik-adik kita sama-sama mendengarkan cerita ini. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nah, setelah proses penangkapan tersebut, Tuhan Yesus harus menjalani beberapa proses pengadilan di beberapa tempat. Kita mau lihat bersama-sama bagaimana proses tiap-tiap pengadilan tersebut. Sekali lagi, apakah pengadilan tersebut adil atau tidak adil? Kita mulai dari yang pertama. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke suatu tempat yang bernama Mahkamah Agama. Di tempat tersebut berisi para imam-imam, imam besar, ahli Taurat, dan juga penatua-penatua yang merupakan orang-orang Yahudi. Mahkamah Agama juga merupakan pengadilan yang dipakai oleh orang Yahudi saat itu. Nah, di tempat Mahkamah Agama ini, Tuhan Yesus mendapatkan tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan bahwa Tuhan Yesus ini dinyatakan bersalah karena Tuhan Yesus ini mengaku sebagai anak Allah. Nah, setelah dari Mahkamah Agama ini, Tuhan Yesus dibawa ke tempat pengadilan yang lebih tinggi, yaitu ke hadapan Pontius Pilatus. Nah, kenapa di tempat Pontius Pilatus ini pengadilannya lebih tinggi? Karena adik-adik, pada masa itu, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Sehingga, hukuman terberat yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan, itu hanya bisa dijatuhkan oleh pengadilan Romawi, yaitu di bawah keputusan dari Pontius Pilatus.
Sehingga saat itu orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan Yesus atau menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus dari mahkamah agama ke Pontius Pilatus supaya Tuhan Yesus bisa mendapatkan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman salib. Di tempat Pontius Pilatus, Tuhan Yesus kembali diadili. Tetapi di tempat Pontius Pilatus ini, dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Dan segala tuduhan yang diberikan orang banyak, ahli Taurat, imam besar, dan penatua-penatua di mahkamah agama tadi, tidak bisa dibuktikan. Dan Tuhan Yesus dinyatakan tidak bersalah oleh Pontius Pilatus. Sehingga dia berkata bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun dari diri orang ini, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak saat itu, dan tentunya diantaranya ada imam besar, ada ahli Taurat, ada orang Farisi juga, dan ada imam-imam kepala yang memang sudah iri sama Tuhan Yesus dan ingin menyalibkan Tuhan Yesus, berkata bahwa Tuhan Yesus tetap harus dihukum. Dan mereka berteriak-teriak bahwa Tuhan Yesus yang adalah orang Galilea ini harus dihukum. Nah, mendengar hal itu, Pontius Pilatus menyadari bahwa Tuhan Yesus ini berasal dari Galilea. Sehingga Pontius Pilatus yang tidak menemukan kesalahan apapun mengirim Tuhan Yesus ini untuk diadili di tempat lain dan diadili oleh orang lain. Kemana? Tuhan Yesus dibawa ke tempat Herodes yang saat itu merupakan raja di daerah Galilea. Nah, saat itu Herodes sedang berkunjung ke Yerusalem. Sehingga Pontius Pilatus menyuruh orang banyak untuk membawa Tuhan Yesus ke hadapan Herodes. Herodes Antipas, ya, saat itu menjabat sebagai raja di Galilea. Dan saat itu sedang berkunjung ke Yerusalem. Nah, sehingga dari tempat Pontius Pilatus, Tuhan Yesus dibawa ke tempat Herodes Antipas. Nah, di sana Herodes Antipas sangat antusias untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu selama kurang lebih 3,5 tahun menjalani pelayanan di mana-mana di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Dan Tuhan Yesus namanya sudah terkenal akan mukjizatnya, akan pengajarannya, sehingga Herodes ingin bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang saat itu ditanya, Tuhan Yesus hanya diam saja. Sehingga Herodes mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi adik-adik, di tempat Herodes Antipas ini, dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun dari Tuhan Yesus. Sehingga Herodes tidak bisa menjatuhkan hukuman apa-apa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, oleh karena itu Herodes menyuruh orang banyak membawa Tuhan Yesus lagi ke hadapan Pontius Pilatus supaya Pontius Pilatus sajalah yang mengadili Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekali lagi dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Dan sekali lagi Pontius Pilatus menegaskan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Aku tidak bisa menemukan kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak ingin dan tetap mau menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu Pilatus bilang bahwa biarkan aku menghajar dia lalu membebaskannya.
supaya Tuhan Yesus tidak sampai dihukum mati atau disalibkan. Tetapi orang banyak tetap kekeh dan tidak mau membebaskan Tuhan Yesus. Lalu Pilatus saat itu memberikan pilihan terakhir kepada orang banyak, yaitu karena saat itu mendekati hari raya Paskah dan ada tradisi di masyarakat Yahudi saat itu bahwa menjelang hari raya itu pengadilan akan membebaskan satu orang tahanan. Sehingga Pontius Pilatus berpikir bahwa mungkin ini bisa menjadi sarana untuk membebaskan Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang malah mau membebaskan Barabas. Barabas yang adalah penjahat. Dia adalah pemberontak. Dia juga adalah seorang pembunuh. Orang-orang lebih memilih membebaskan Barabas dibandingkan membebaskan Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Sehingga adik-adik saat itu Pontius Pilatus dia pun takut karena orang banyak sudah ingin menghukum Tuhan Yesus yang jelas-jelas tidak bersalah. Sehingga Pontius Pilatus pun menuruti keinginan orang banyak saat itu. Dia menjadi hakim yang tidak adil karena mengikuti keinginan orang banyak. Orang yang seharusnya dibebaskan malah dihukum, sedangkan orang yang sudah layak menerima hukuman malah dibebaskan. Tuhan Yesus yang seharusnya dibebaskan malah dihukum, sedangkan Barabas yang jelas-jelas bersalah malah dibebaskan. Adik-adik, dari kisah ini apa yang kita pelajari? Pengadilan apakah yang Tuhan Yesus terima? Apakah pengadilan yang adilkah atau pengadilan yang tidak adil? Tentu kita sudah tahu bahwa pengadilan yang Tuhan Yesus terima adalah pengadilan yang tidak adil. Sehingga di tempat Pontius Pilatus ini, di pengadilan terakhir ini, Pontius Pilatus dan orang-orang banyak menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Adik-adik, dari kisah ini apakah yang mau kita pelajari? Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus taat pada perintah Allah Bapa. Dia taat untuk menerima hukuman mati di atas kayu salib. Namun adik-adik, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena pelanggaran yang ia lakukan. Lalu pelanggaran siapa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus sehingga ia harus mati di atas kayu salib? Adik-adik, pelanggaran yang Tuhan Yesus tanggung itu adalah pelanggaran kita semua. Setiap umatnya yang berdosa di hadapan Tuhan. Setiap umatnya yang seharusnya mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Ia menggantikan kita, Ia menerima hukuman itu untuk menebus dosa kita, menjadi pengganti kita. Sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan dan jaminan hidup kekal bersama Tuhan kita yang adalah juru selamat kita. Karena ketaatannya, kita boleh menerima keselamatan.
Adik-adik, apalagi yang mau kita pelajari dari kisah ini? Yang kedua, seperti Tuhan Yesus taat pada perintah Allah Bapa, kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau mengikuti teladannya, yaitu kita mau hidup dengan ketaatan pada perintah Tuhan. Kita mau taat pada setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dari mana kita tahu perintah Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita baca. Dari cerita sekolah minggu yang adik-adik dengarkan. Atau bisa juga dari puji-pujian yang adik-adik dengarkan dan adik-adik nyanyikan. Adik-adik, mari kita belajar taat seperti Tuhan Yesus. Meskipun di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang tidak taat. Kita mau tetap fokus taat pada perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah mencontohkan ketaatan itu kepada kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Biarlah adik-adik, di masa-masa ini kita boleh kembali merenungkan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita, yaitu karya keselamatan Tuhan Yesus untuk kita, setiap umatnya yang telah ditebus dan telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karya keselamatan itu begitu berharga adik-adik, sehingga kita mendapatkan jaminan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga kelak. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi menerima hukuman dari Allah. Kita tidak lagi menerima hukuman kekal dari Allah, karena semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, mari adik-adik, kita kembali merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan setelah itu, kita mau kembali bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi sesama, menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikuti perintahnya. Tentunya dengan rajin membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan juga rajin mengikuti sekolah minggu. Dan juga adik-adik, kiranya adik-adik boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan yang adik-adik jalani. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan dan ibadah pada hari ini, kita mau membaca satu ayat firman Tuhan, ayat hafalan yang akan menguatkan kita, dan kiranya ayat hafalan ini boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi langsung bacakan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari adik-adik, biar kita boleh semakin hari, semakin lama, kita boleh semakin taat pada perintah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami menyadari kembali betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Sehingga Engkau mau menjalani pengadilan yang tidak adil demi untuk
menebus dosa kami. Karena pada dasarnya Engkau tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Engkau tidak melakukan kesalahan apa-apa. Namun Engkau menanggung kesalahan kami. Engkau menanggung dosa kami. Dan Engkau menggantikan kami untuk menerima hukuman. Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, setiap kami yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh meresponinya dengan hidup takut akan Tuhan. Kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang boleh taat pada perintah Tuhan. Tuhan, kiranya di momen Prapaskah dan juga pra Jumat Agung ini, kami boleh ya Tuhan merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga boleh kembali bertekad untuk semakin taat pada Tuhan dan rajin untuk mengetahui dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pembacaan Alkitab dengan setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Saat ini kami mau berdoa, kiranya Engkau tolong pimpin kami melakukan aktivitas kami selanjutnya. Pimpin juga kami dalam kami menghadapi sekolah kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab ketika kami bersekolah, sehingga segala tugas, ulangan, ujian yang kami hadapi, kami boleh jalankan dengan semangat dan kami boleh jalankan dengan jujur. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin juga orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalani hari-hari kami di tengah kondisi pandemi yang masih kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami panjatkan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita saatnya sekarang memberikan persembahan ya. Nanti bisa adik-adik memberikan persembahan di layar berikut ini ya. Atau adik-adik yang masih kecil bisa titip sama papa mama sekalian ya. Oke, sekarang kita saatnya melakukan aktivitas ya. Ayo. Adik-adik, kamu sudah mendengar cerita tentang pengadilan Yesus. Menurut kamu, Tuhan Yesus diadili dengan adil atau tidak? Tidak ya. Nah, langsung mau tanya nih, siapa di sini yang bercita-cita sebagai hakim atau jaksa atau pengacara? Nah, kalau adik-adik mau menjadi hakim, apakah kamu mau menjadi hakim yang adil? Yuk, kita bermain peran menjadi hakim. Kamu dapat menyatakan bersalah atau bebas kepada orang yang sedang diadili. Kita mulai ya. Nih, ada gambar. Kasus pertama. Papa sedang mengendarai mobil bersama dengan kamu, adik atau kakakmu dan mamamu. Karena asik menyetir sambil ngobrol, Papa tidak melihat lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Dan mobil yang disetir papamu terus berjalan melanggar lampu merah. Nah, sebagai hakim, apa yang akan kamu putuskan? Ayo, bersalah atau bebas? Ya, betul ya, bersalah.
Nah, adik-adik, tapi ya dalam kasus tertentu, tahukah kamu bahwa ada mobil gitu ya yang diperbolehkan untuk melewati ya lampu merah. Jadi saat lampu lalu lintas berwarna merah dia boleh melewatinya. Tahu mobil apa? Ya, mobil kebakaran ya, pemadam kebakaran, terus mobil ambulan dan beberapa hal yang lain. Dan di undang-undang kita juga diatur ya, kepolisian juga boleh mengambil tindakan. Dia punya wewenang khusus mobil apa saja atau iringan apa saja yang boleh melewati saat lampu lalu lintas berwarna merah. Lanjut ya, kasus kedua. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke sebuah rumah. Ia mengambil barang-barang berharga, uang dari rumah itu. Bahkan, pencuri itu melukai dan mengikat seluruh anggota keluarga. Nah, sebagai hakim, apa yang akan kamu putuskan? Bersalah atau bebas? Iya, bersalah. Nah, adik-adik, tahukah kamu kadang pengadilan bisa memutuskan perkara yang salah? Misalnya nih, orang yang tidak bersalah bisa disalahkan karena ia ada di tempat dan waktu yang salah. Ia ada saat kejadian itu terjadi. Misalnya ada kejadian pembunuhan atau pencurian begitu ya, karena dia mencurigakan, dia dilaporkan, kemudian ditangkap polisi, lalu diadili dan jatuhi hukuman bersalah. Padahal dia tidak bersalah. Kasus ketiga, kamu memecahkan vas bunga mamamu. Lalu papa melihat vas bunga yang pecah itu berserakan di lantai dan menanyakan kepadamu. Kamu berusaha menutup-nutupinya. Lalu mengarang cerita bahwa yang memecahkannya bukan kamu. Yang memecahkan itu burung yang sedang terbang. Tiba-tiba dia masuk ke dalam rumahmu dan menyenggol vas bunga itu, jatuh ke lantai dan pecah. Sebagai hakim, apa yang akan kamu putuskan? Apa? Ya, bersalah. Adik-adik, berbohong itu salah ya, walaupun itu didasari karena kamu takut, supaya kamu tidak dipersalahkan, supaya kamu tidak kena hukuman. Bahkan ya, berbohong itu dengan alasan atau demi kebaikan tetap salah. Berbohong ya berbohong. Keempat, adik atau kakakmu sedang marah dengan kamu karena kamu tidak mau diajak bermain. Kamu sibuk sendiri, bermain sendiri gitu. Nah, karena adik atau kakakmu jealous gitu ya, mereka berusaha menarik perhatian kamu. Lalu yang dilakukan adalah merusak barang-barang kamu atau mainan kamu atau kartu permainan kamu. Sebagai hakim, apa yang akan kamu putuskan? Apa? Ya, sebelum Lause menjawab kasus ini, Lause lanjut dulu ya ke kasus yang kelima. Karena kurang hati-hati, tanpa sengaja kokomu gitu ya atau cicimu yang sedang membawa cangkir susu coklat kepunyaannya, karena dia tersandung, itu susu coklatnya tumpah deh, dan itu
tumpah ke bajumu. Sebagai hakim, apa yang akan kamu putuskan? Apa? Wah, dari kasus 4 sama 5 kalian memutuskan apa? Nah, adik-adik, kamu bisa menyatakan bersalah, ya kan? Secara kelihatan ya bersalah lah gitu. Karena dia merusak barangku, karena dia menumpahi bajuku dengan susu coklat begitu ya. Tapi kamu bisa juga memaafkan karena kamu mengasihi mereka. Langsung memberitahu kepada adik-adik, tidak semua perkara, tidak semua kasus, tidak semua masalah harus dibawa ke pengadilan. Kamu bisa memutuskan sendiri, ya. Kamu bisa menyelesaikan sendiri tanpa dibawa ke pengadilan. Apalagi kalau kita dalam satu keluarga, kita mengasihi mereka. Gak mungkin setiap masalah, setiap kasus ya kita bawa ke pengadilan. Oke, seru kan permainan kita kali ini? Nah, kamu bisa bermain ini dengan kakak, adik, teman gitu ya, papa mama atau opa omamu dengan kasus-kasus lainnya. Oke. Sampai di sini aktivitas kita. God bless you. Nah, minggu lalu kan Lausenya sudah umumkan Easter Competition. Siapa yang udah ikutan? Wah, ada banyak. Yang belum, jangan lupa ya. Ya, seperti yang ini banyak sekali lomba-lomba yang bisa kalian ikuti. Nanti jangan lupa kumpul videonya ke Lausenya paling lambat tanggal 10 April. Ayo ikutan semuanya, ada hadiah menarik loh. Jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya dalam ibadah Google Meet ya. Jangan lupa kita ada waktunya nih kelas-kelasnya ya. Jangan lupa ingat jamnya ya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Kita ibadah bersama-sama dan ingat ya, jamnya jangan lupa ya. Ya, tetap sehat, tetap yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kita melewati pandemi. Jangan khawatir karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Oke, bye-bye adik-adik.